Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi dengan saya Siti Fitriani Saleh dalam series belajar matematika bersama Pak Abdul dan Bu Siti. Baik, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai perangkai logika. Perangkai logika itu adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan pernyataan primer sehingga membentuk pernyataan majemuk. Kita tahu ada 5 perangkai logika yang bisa digunakan, yaitu negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan diimplikasi. Pada video sebelumnya telah dibahas mengenai negasi, konjungsi, disjungsi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas implikasi dan diimplikasi. Baik, ini negasi, konjungsi, disjungsi yang sudah dibahas pada video sebelumnya. Untuk implikasi, kata penghubungnya itu jika maka. Jika titik-titik ada pernyataan primer di situ, kemudian maka titik-titik ada pernyataan primer yang diisikan di titik-titik itu. Simbolnya seperti ini. Kemudian untuk kebenarannya, implikasi dari dua pernyataan adalah bernilai benar, kecuali jika pernyataan pertama benar dan pernyataan kedua salah. Kemudian untuk diimplikasi, kata penghubungnya jika dan hanya jika, simbolnya seperti ini. Kemudian kebenarannya, diimplikasi dari dua pernyataan adalah bernilai benar jika kedua pernyataan itu sama-sama benar atau sama-sama salah. Nah, kita lihat di sini implikasi dan diimplikasi melibatkan dua pernyataan. Sama seperti yang lalu di konjungsi dan disjungsi. Sehingga konjungsi, disjungsi, implikasi, dan diimplikasi itu tergolong binary, operasi binary. Nah, hanya negasi yang tergolong unary, yang melibatkan satu pernyataan. Oke, kita lihat dulu implikasi. Dengan kata penghubung jika, maka, simbol seperti ini. Kebenarannya, implikasi dari dua pernyataan adalah bernilai benar, kecuali jika pernyataan pertama benar dan pernyataan kedua salah. Nah, misalkan kita, pernyataan pertama itu merupakan syarat cukup untuk pernyataan kedua. Sedangkan pernyataan kedua merupakan syarat perlu untuk pernyataan pertama. Pernyataan pertama ini biasa disebut juga antecedent, sedangkan pernyataan kedua biasa disebut konsekuen. Kita lihat contohnya. Misalkan kita punya pernyataan Bilal seorang haji yang disimbolkan dengan P. Kemudian Bilal seorang muslim yang disimbolkan dengan Q. Implikasi jika P maka Q itu dinyatakan jika Bilal seorang haji maka Bilal seorang muslim. Nah, bagaimana dengan tabel kebenarannya? Karena ada dua pernyataan primer yaitu P dan Q serta melibatkan satu perangkai logika. Ini jika maka pada tabel kebenaran kita mempunyai satu kolom untuk pernyataan primer P, satu kolom untuk pernyataan primer Q, dan satu kolom untuk pernyataan majemuk jika P maka Q. Selanjutnya, karena ada dua pernyataan primer yang dilibatkan, maka tabel kebenaran kita berisi 4 baris kebenaran. Kenapa ada 4 baris? Ingat kembali video mengenai tabel kebenaran dan diagram. Sudah dibahas di video sebelumnya ya, ingat kembali itu. Kemudian kita isi sel-sel kebenaran pada kolom primer P dan Q ini. Bisa gunakan bantuan diagram pohon agar semua kemungkinan kebenaran itu dituliskan. Tidak ada yang terlewatkan dan tidak ada yang berulang. Kita lihat. Sudah kita isikan nilai kebenaran untuk kolom-kolom primernya. Selanjutnya kita lihat kebenaran untuk implikasi. Implikasi dari dua pernyataan bernilai benar, kecuali jika pernyataan pertama benar dan pernyataan kedua salah.
Nah, pernyataan pertama atau antecedent bernilai benar dan pernyataan kedua atau konsekuen bernilai salah itu hanya terjadi di baris kedua. Jadi hanya pada baris kedua ini implikasi bernilai salah. Sedangkan pada baris pertama 3 dan 4 implikasi ini bernilai benar. Untuk kasus ini ya. Kemudian kita lihat untuk pemantik memudahkan mengingat kita bisa menggunakan pemantik ingatan haji dan muslim seperti yang dicontoh. Untuk pemantik saja untuk memudahkan mengingat. Selanjutnya kita lihat diimplikasi dengan kata penghubung jika dan hanya jika. Simbolnya seperti ini. Kemudian untuk nilai kebenarannya diimplikasi dari dua pernyataan adalah bernilai benar jika kedua pernyataan itu sama-sama benar atau sama-sama salah. Misalkan kita mempunyai pernyataan 4 bilangan genap yang kita simbolkan dengan P. Kemudian kita mempunyai pernyataan 4 bilangan yang dapat dibagi habis oleh 2. Kita simbolkan dengan Q. Diimplikasi P jika dan hanya jika Q itu dinyatakan menjadi 4 bilangan genap jika dan hanya jika 4 bilangan yang dapat dibagi habis oleh 2. Nah, untuk tabel kebenarannya sama seperti pada implikasi ya, karena di sini ada dua pernyataan primer yang dilibatkan yaitu P dan Q dan satu perangkai logika, perangkai diimplikasi. Maka tabel kebenaran kita, pada tabel kebenaran kita ada kolom untuk P, ada kolom untuk Q, dan ada kolom untuk pernyataan majemuk P jika dan hanya jika Q. Selanjutnya untuk ada dua pernyataan primer berarti tabel kebenaran berisi 4 baris kebenaran. Ini kita buat 4 baris diambil dari 2 pangkat 2. Kemudian kita isi sel-sel kebenaran pada kolom primer P dan Q. Bisa gunakan bantuan diagram pohon agar semua kemungkinan kebenaran dituliskan pada tabel kebenaran. Tidak ada yang berulang dan tidak ada yang terlewatkan. Selanjutnya kita lihat di sini. Diimplikasi dari dua pernyataan adalah bernilai benar jika kedua pernyataan itu sama-sama benar atau sama-sama salah. Nah, pada baris pertama kedua primernya ini sama-sama benar. Pada baris keempat kedua primernya sama-sama salah. Jadi pada baris pertama dan keempat ini diimplikasinya bernilai benar. Sedangkan pada baris kedua dan ketiga 2 dan 3 diimplikasinya bernilai salah. Baik, demikian pembahasan mengenai implikasi dan diimplikasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.